Jujur ya, gue tuh udah muak banget sama konten-konten motivasi di luar sana. Kenapa? Karena semuanya ngomongin hal yang sama. Ikutin passion lu, kerjain apa yang lu cintai. Bullshit. Kalau kondisi lu sekarang lagi bokeh, nggak punya koneksi, dan modal juga nol, nah penjelasan ini gue bikin khusus buat lu. Coba deh, kita realistis aja. Passion lu itu gak bakal bisa bayarin tagihan bulanan lu, gak bisa bayarin sewa kontrakan, apalagi buat beli makan. Kedengerannya emang keren banget, follow your passion. Tapi itu bukan resep buat bertahan hidup di dunia nyata. Ini dia masalah utamanya. Passion lo itu baru bisa jadi duit kalau dan cuma kalau ada pasar yang mau bayar buat itu. Kenyataannya gimana? Kebanyakan passion orang tuh ya cuma jadi hobi mahal aja. Lu suka gambar? Keren. Tapi ada jutaan orang lain yang sama kayak lu, dan mungkin 90% dari mereka nggak bisa hidup dari situ. Oke, kita masuk bagian pertama. Di sini, kita bakal bongkar abis-abisan mitos soal passion. Kenapa nasihat yang kedengerannya super positif ini justru seringkali jadi resep pasti buat bangkrut dan bikin banyak orang stuck di tempat. Lu punya passion masak dan pengen buka restoran, wah ide bagus. Tapi lu tahu nggak kalau 60% restoran, bisnis yang paling sering didasari oleh passion justru gulung tikar di tahun pertama mereka? Angka nggak pernah bohong bro, ini realita yang kejam. Ada seorang profesor namanya Cal Newport, dan dia ngomong sesuatu yang ngena banget. Passion itu bukan titik awal, passion itu adalah hasil. Lu mulai dari nguasain sebuah skill, terus skill itu ngasih hasil yang bagus, hasil itu bikin lu pede, dan dari situlah passion yang sebenarnya lahir. Jadi urutannya tuh kebalik dari apa yang selama ini kita dengar. Oke, kalau passion bukan jawabannya, terus apa dong? Skill apa sih yang bisa lu pelajarin hari ini juga tanpa modal sepeser pun yang benar-benar bisa ngubah nasib lu? Kita masuk ke bagian kedua. Sekarang, gue bakal kasih tahu lu satu skill pengubah nasib ini. Skill yang jadi fondasi dari hampir semua kesuksesan finansial. Ini bukan coding, bukan desain, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental dan serius, bisa dipelajari siapapun. Yap, jualan. Gue tahu. Pas denger kata ini mungkin di kepala lu langsung muncul. Gue nggak bakat jualan, gue kan introvert, gue nggak suka maksa-maksa orang. Stop. Itu semua cuma alasan dari orang yang belum pernah beneran belajar apa itu jualan yang sebenarnya. Coba deh, kita lihat polanya. Orang-orang terkaya di dunia, mereka semua itu salesman ulung. Elon Musk, dia jago banget ngejual mimpi ke investor. Warren Buffett, dia ngejual kepercayaan ke pemegang saham selama puluhan tahun. Steve Jobs, dia ngejual sebuah cerita, bukan cuma ponsel. Jeff Bezos, dia ngejual visi Amazon ke Wall Street pas perusahaannya rugi melulu. Mereka bukan yang paling pintar teknis, tapi yang paling jago ngomongin nilai. Jadi, buang jauh-jauh deh definisi lama tentang sales. Sales itu bukan soal maksa-maksa. Sales itu intinya adalah kemampuan buat jadi jembatan. Lu menghubungkan solusi yang lu punya dengan masalah yang orang lain hadapi. Wawancara kerja, itu sales. Minta naik gaji, itu sales. Ngajak temen bikin project bareng, itu juga sales. Lu gak bakal bisa maju di hidup ini kalau lu gak bisa jualan. Oke, di bagian ketiga ini, kita bakal bahas bagian terbaiknya. Kenapa skill ini paling pas buat lu yang mulai dari nol? Karena jualan itu sama sekali nggak butuh modal. Ini adalah skill paling demokratis yang bisa diakses sama siapa aja. Lu nggak perlu gelar sarjana, nggak butuh modal jutaan, apalagi koneksi orang dalam. Lu cuma butuh 3 hal. 1. Sesuatu buat dijual. Bahkan lu bisa mulai dari jualin produk orang lain, jadi reseller atau afiliasi. 2. Orang buat diajak ngobrol, cukup pakai HP sama internet. 3, dan ini yang paling penting, mental baja dan kemauan untuk ditolak, berkali-kali. Oke, cukup teorinya. Di bagian keempat ini, gue bakal kasih lu peta jalan yang konkret. Langkah-langkah yang bisa langsung lu praktekin buat belajar jualan dari nol, mulai abis nonton ini. Pertama, lu harus paham psikologi manusia. Kenapa sih orang mau beli sesuatu? Coba baca buku judulnya Influence dari Robert Cialdini, itu buku wajib. Kedua, pelajari struktur percakapan. Nanti kita bahas satu formula klasik yang paling efektif. Ketiga, langsung praktek. Targetin aja 10 kali percakapan sales setiap hari. Gak harus closing, santai aja, yang penting lu belajar. Keempat, rekam dan evaluasi. Dengerin lagi obrolan lu dan cari di mana lu bisa jadi lebih baik. Nah, ini formula dasarnya. Namanya AIDA. Pertama, tarik perhatian mereka, attention. Kedua, bikin mereka tertarik sama masalah yang mereka hadapi, interest. Ketiga, bangun keinginan mereka buat solusi yang lu tawarin, desire. Terakhir, ajak mereka buat ambil tindakan, action. Coba deh lantik rangka ini di setiap percakapan lu. Kita masuk ke bagian terakhir.
Kalau lu udah jago jualan, terus apa? Apa level selanjutnya? Jualan itu fondasi yang kuat banget, tapi buat bener-bener sukses, ada level berikutnya. Disinilah kita ngomongin konsep yang namanya skill stacking, alias menumpuk skill. Lapisan pertama, yang paling dasar, ia sales itu sendiri. Ini kemampuan lu buat ngejual ide, ngejual produk, dan yang paling penting, ngejual diri lu sendiri dan visi lu. Tanpa fondasi ini, lapisan berikutnya gak akan bisa berdiri kokoh. Nah, setelah lu tahu apa yang orang mau beli, lu naik ke lapisan kedua, belajar membangun. Ini bisa berarti ngebangun produk digital, ngebangun jasa yang bisa diskalain, atau ngebangun sebuah sistem bisnis yang bisa jalan sendiri tanpa lu harus ada di sana setiap saat. Nah, skill building ini yang ngebedain seorang self-employed dengan seorang entrepreneur sejati. Simpelnya gini, kalau lu self-employed, lu berhenti kerja, uang juga berhenti masuk. Tapi kalau lu entrepreneur, lu bisa aja lagi tidur, tapi sistem yang udah lu bangun itu tetap ngasilin uang buat lu. Di level tertinggi, lu nggak mungkin lagi ngerjain semuanya sendirian. Lu butuh lapisan ketiga, leadership alias kepemimpinan. Dan ini bukan soal jadi bos yang galak ya, tapi kemampuan buat bikin orang lain mau bergerak ke arah visi yang sama dengan lu, dengan sukarela dan antusias. Jadi, kombinasi dari ketiga skill ini, sales, building, dan leadership, itulah resep buat dapetin leverage total. Percaya deh, ini adalah DNA dari setiap CEO dan founder sukses yang pernah ada. Mereka nguasain ketiganya. Gue mau lu ingat satu hal ini baik-baik. Dunia tuh nggak peduli sama passion lo. Dunia nggak peduli sama ijazah lo. Dunia cuma peduli sama satu pertanyaan. Nilai apa yang bisa lu kasih, yang cukup besar sampai orang lain rela bayar buat itu. Jadi, udah berhentilah nungguin momen yang pas. Berhenti nungguin modal turun dari langit, dan berhenti berharap passion lu bakal tiba-tiba jadi duit. Ambil langkah pertama, mulai belajar jualan. Hari ini juga,